Halo semuanya, selamat datang di pembahasan materi kita kali ini. Pernah nggak sih kalian mikir kenapa platform media sosial itu rasanya kayak punya magnet yang bikin kita nempel terus? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas gimana desain dan psikologi bekerja di balik layar untuk menciptakan tingkat keterlibatan atau engagement tertinggi di dunia. Awalnya cuma mau buka 5 menit nih, tahu-tahu udah 1 jam aja. Kalau kalian sering ngomong gini, kalian sama sekali nggak aneh. Jebakan 5 menit yang super relate ini tuh bukanlah sebuah ketidaksengajaan. Percaya atau enggak, ini adalah sebuah masterclass sesungguhnya dalam dunia desain perilaku dan psikologi pengguna. Oke, mari kita mulai dari bagian pertama, fenomena jebakan 5 menit. Biar lebih kebayang, coba kita lihat data perilaku mentahnya. Di satu sisi, metrik seperti durasi main yang lama, scroll tanpa henti, dan pengguna yang bolak-balik buka aplikasi, itu jelas sebuah kemenangan besar buat platform ya kan? Tapi di sisi lain, ini memunculkan masalah yang cukup intens buat kita. Mulai dari kecanduan digital, kelelahan mental, sampai munculnya fenomena doom scrolling, yaitu kebiasaan terus-terusan scroll layar, padahal sebenarnya kita juga udah nggak enjoy lagi. Nah, untuk benar-benar paham gimana jebakan ini bekerja, kita masuk ke bagian kedua, 5 strategi behavioral design. Kita akan mengupas lapisannya satu persatu. Strategi pertama adalah infinite scroll atau scroll tanpa batas. Desain ini tuh sengaja banget ngilangin titik henti alami. Jadi nggak ada lagi cerita pencet halaman selanjutnya atau nunggu konten habis. Semuanya ngalir terus tanpa ujung. Dan dampak psikologisnya benar-benar luar biasa. Desain ini secara harfiah bikin kita kehilangan kesadaran waktu. Dia ngejebak otak kita dalam siklus pencarian stimulus baru tanpa henti, yang langsung memicu lonjakan dopamin. Nggak heran kan kalau tiba-tiba rasanya susah banget buat naruh HP? Lanjut ke strategi kedua, yaitu variable reward system atau sistem hadiah variabel. Gini cara kerjanya. Nggak semua video yang lewat di layar kita itu menarik. Tapi, kadang-kadang secara acak kita nemu jackpot. Video yang super lucu, bikin emosional, atau relate banget sama kehidupan kita. Kalau dipikir-pikir, sistem ini tuh mirip banget sama mesin slot loh, karena hadiahnya nggak bisa ditebak, engagement kita otomatis meroket tajam. Kita jadi terus-terusan penasaran dan mikir, wah, habis di-swipe bakal dapat video seru apa lagi nih? Strategi ketiga, ini dia si personalized algorithm. Sistem ini diam-diam ngebaca semua gerak-gerik kita. Dia perhatiin berapa lama kita nonton sebuah video, kapan kita nge-pause, konten mana yang kita ulang-ulang, sampai pola interaksi kita. Semua data itu diproses buat ngeracik beranda yang khusus dibuat cuma buat kita. Efeknya apa? Hal ini menciptakan semacam ilusi seolah-olah aplikasi ini ngertiin kita banget secara personal. Perasaan relevansi yang sangat kuat inilah yang pada akhirnya mengunci kita untuk terus kembali dan bertahan lama di aplikasinya. Oke, strategi keempat adalah low friction interaction atau interaksi minim hambatan. Lewat swipe yang gampang banget dan video yang muter sendiri secara otomatis, aplikasi ini buang jauh-jauh beban kognitif kita. Nggak perlu repot mikir atau nyari secara manual. Intinya, makin gampang usahanya, makin malas juga kita buat berhentikan. Dan yang terakhir, strategi kelima adalah dopamine feedback loop. Ini adalah sistem yang cerdik banget ngebaca kebutuhan alami manusia akan validasi sosial. Sistem ini ngasih kita semacam hadiah sosial yang mengalir terus-menerus lewat angka likes, komentar, notifikasi, dan jumlah followers. Strategi spesifik yang satu ini sangat powerful karena memicu rasa candu atau craving yang intens. Validasi sosial itu pelan-pelan ngebentuk kebiasaan di otak kita, yang pada akhirnya secara praktis menjamin kita bakal ngulangin terus perilaku buka tutup aplikasi tersebut. Sekarang mari kita masuk ke bagian ketiga, psikologi di balik layar. Kalau kita hubungkan semuanya, ini tuh jadi momen aha yang luar biasa. Kita bisa lihat dengan jelas gimana teori psikologi di buku teks itu disulap jadi fitur aplikasi yang nyata. Contohnya prinsip kognitif ease yang diwujudkan cuma lewat usapan jari sederhana, atau konsep attention economy yang diimplementasikan menjadi infinite scroll. Semuanya terhubung membentuk sistem yang sangat solid. Tapi kita juga harus masuk ke bagian keempat, harga dari engagement yang tinggi. Di balik sistem yang direkayasa nyaris sempurna ini, kita harus tanya ke diri sendiri, apa harga yang sebenarnya harus kita bayar? Analisis materi kita nunjukin adanya masalah etika yang serius loh. Ada yang namanya pembajakan perhatian, di mana desain emang dibikin buat nyita waktu kita selama mungkin. Belum lagi risiko kelelahan mental yang nyata akibat rentetan stimulus audio dan visual yang sangat cepat, terus-menerus tiada henti. Nah, perbandingan ini mempertegas dilema etika utamanya.
Di satu sisi, ada kemenangan bisnis yang masif lewat lonjakan pendapatan dan eksposur iklan. Tapi di sisi lain, kemenangan itu berdiri persis berhadapan dengan kita sebagai pengguna, yang harus menanggung risiko kecanduan digital dan terganggunya kesehatan mental. Lalu, apakah ada jalan keluarnya? Mari kita bahas di bagian kelima, solusi desain UX etis. Syukurlah sumber materi kita juga ngasih arahan soal solusi. Desain UX itu sejatinya harus ngebantu pengguna, bukan memanipulasi mereka. Lewat fitur-fitur seperti pengingat waktu istirahat, alarm jam tidur, atau dashboard pemantau waktu layar, aplikasi sebenarnya bisa banget mengubah arahnya untuk mendukung kebiasaan digital yang jauh lebih sehat dan interaksi yang punya makna. Jadi, pelajaran penting yang bisa kita petik di sini adalah, meskipun desain yang simpel dan penerapan psikologi itu alat yang luar biasa ampuh untuk mendongkrak engagement, keduanya tetap wajib diseimbangkan secara ketat dengan etika. Desain sekecil apapun bisa mengubah perilaku manusia dalam skala yang masif, makanya esensinya nggak boleh eksploitatif. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif dari materi kita ini buat kalian renungkan. Nanti, pas kalian mau buka aplikasi lagi dan mikir, cuma 5 menit doang kok. Coba tanyain ini, apakah sistem ini sebenarnya dirancang buat ngebantu saya atau jangan-jangan cuma lagi memanipulasi saya? Terima kasih udah ngikutin pembahasan kita kali ini dan selamat mengobservasi dunia digital di sekitar kalian.